Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Nisrina dengan NIM 22011116949, offering B11 dari Prodi Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi manusia dalam kajian agama. Manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ada berbagai macam. Yang pertama dapat dilihat dari sudut pandang sejarahnya, yaitu disebut Bani Adam. Manusia dikatakan sebagai Bani Adam karena memang keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penciptaan Nabi Adam alaihissalam ini dari menurut beberapa ahli bahwa dalam tubuh manusia terdiri dari unsur padat dan juga unsur cair. Untuk unsur cair yaitu kisaran 70% dan selebihnya yaitu unsur padat. Lalu jika kita merujuk pada Nabi Adam alaihi salam, ternyata 70% itu air dan yang 30% itu tanah. Jadi tanah dicampur dengan air itu disebutkan dalam Al-Quran yaitu tin, yang artinya lumpur. Lalu Allah ciptakan kun fayakun dan jadilah Adam. Nah, ketika kita percaya bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti dapat dilihat dari segi sejarahnya. Kemudian Nabi Adam itu tidak semerta-merta diciptakan begitu saja. Nabi Adam juga memerlukan pendamping. Maka manusia juga dapat dikaji melalui basyarun atau dilihat dari segi biologis, yang berarti manusia itu harus berkembang biak. Jadi, laki-laki maupun perempuan harus tertarik kepada lawan jenisnya. Nah, disinilah ajaran Rasulullah SAW serta para nabi untuk berkembang biak itu berarti harus dengan menikah. Nah, dengan menikah ini lalu kita kan akan menghasilkan keturunan, lalu berkembang biak secara meluas dan dapat tersebar di berbagai daerah-daerah. Nah, maka kajian yang ketiga yaitu dapat dilihat dari segi sosiologisnya atau biasa disebut dengan anas, yaitu makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nabi Adam pun juga begitu. Ketika ia diciptakan, ia tidak bisa hidup seorang diri. Maka dari itu perlu seorang wanita, dan lalu diciptakannya lah Hawa untuk mendampingi hidupnya. Selanjutnya, manusia disebut juga sebagai al-insan. Jika dikaji dari segi intelektual, manusia itu yang paling mulia dan juga dengan bentuk yang sempurna. Dalam artian sempurna secara fisiknya, akalnya, hatinya, sehingga manusia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir yaitu adalah Abdullah atau hamba Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dalam hal beribadah, namun saat bekerja pun kita harus menyandarkannya semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, manusia diciptakan itu untuk saling mengenal, saling memuliakan, dan juga saling melindungi. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.